Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Febrian Siara. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan materi MTCNA, yaitu networking model. Langsung saja ke tahap selanjutnya. Outline yang pertama konsep, kedua TCP/IP atau model, encapsulation dan depreciation, name of this IP atau IP message, OSI layer model. Langsung saja ke konsep yang pertama. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjadinya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open started networking model yang tersedia. Untuk saat ini, Open Started Networking Model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Di sini ada Open Networking Model, OSI model, atau Granted by International Association of Standardization (IOSA), PS TCP atau IP model, Granted by US Department of Defense (DoD). Langsung saja ke tahap selanjutnya, ke konsep yang kedua. Before open networking model exists, each vendor create nothing on the networking model. On 1974, IBM create system and restore network SNA. Other vendors also create their own networking model. After on networking model exists, each vendor has same networking model. Then came communities at other Open Networking Model (OSI model) created by International Organization for Standards (IOSA). PS TCP model created by US Department of Defense (DoD). Di sini ada tiga macam. Yang pertama, vendor 1 TCP atau IP, IBM TCP atau IP, TCP atau IP vendor 2. Langsung saja ke tahap selanjutnya, ke TCP/IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berada network itu saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layar. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layar, namun penerapan dalam real networking TCP atau IP model lebih mudah dibagi menjadi 5 layar. Di sini ada application, transport, internet, networking access, application, transport, network, data link, physical. Yang selanjutnya, sini saya akan menjelaskan TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Di sini ada contohnya web server, resume website. HTTP handle more data. Ini silentnya, kliennya. Yang selanjutnya kita ke TCP atau IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. TCP is more mobile. TCP digunakan untuk IP karena super error blending. UDP is more factor. UDP digunakan untuk video streaming, gamers, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery message.
TCP error recovery. Di sini ada web server dan client. Seperti ini contohnya kurang lebih. Langsung saja lanjut saja ke TCP atau IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute terdapat untuk sampai tujuan. Kurang lebih ini seperti ini contohnya. Langsung saja kita ke TCP atau IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah PCE, FCS, frame check sequence, yaitu error detection matches, hanya mendeteksi error tanpa remover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Yang selanjutnya adalah encapsulation and depletion. Sini ada encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Encapsulation dan depletion. Sender data TCP data IP TCP data link IP TCP data link. Sini ada receiver data TCP data IP TCP data link IP TCP data link. Kurang lebih sama. Name of TCP atau IP mesh. Application layer data, transport layer data tambah TCP header sama dengan segmen. Network layer data tambah TCP header IP paket. Data link layer data tambah TCP header IP DL header dan DT Taylor dan frame. Selanjutnya ada OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena itu dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuat sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Statistics, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut OSI 7 Layer Model. Yang selanjutnya adalah IP address dan subnetting. OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada mode OSI: application layer, processing layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Low layer berkaitan dengan user interface, data formation, dan communication sisa 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. OSI model VS TCP atau MIPI model. Sini ada contohnya L7 PDU application layer, L6 DU presentation, L5 DU session, L4 DU transport, L3 DU network, L2 DU data link, bit physical application, transport, segmen, network, IP paket, data link frame, physical bit.
Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promise that you'll catch me.